Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 15 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 11. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu."
Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebutuhan akan penyembuhan. Bekerja untuk membangun dunia, beristirahat untuk membangun manusia. Dari hari Senin sampai hari Jumat manusia bekerja, hari Sabtu dan Minggu beristirahat. Ketika bekerja, manusia mencari nafkah, dan ketika beristirahat, manusia membangun hidupnya sendiri, relasi dengan keluarga dan sesamanya, dan membangun relasi dengan Tuhan dengan beribadah. Perlu ada keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, antara mencari nafkah dan memanfaatkan yang didapatnya untuk membangun kehidupan manusiawinya. Surat kepada orang Ibrani pasal 4 ayat 4 mengingatkan kita bahwa Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Hari ketujuh adalah hari Sabat, hari di mana umat Yahudi masuk ke dalam sinagoga untuk beribadah. Sama seperti Allah beristirahat pada hari yang ketujuh, demikian umat Israel juga meneladan Sang Penciptanya untuk berhenti dari semua pekerjaannya dan masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa, memuji dan memuliakan Allah. Dengan cara itu, maka umat Allah membangun hidupnya, menjalin relasi dengan Allah dan sesamanya, dan memberi makna pada semua pekerjaannya. Injil Markus pasal 2 ayat 1-12 menceritakan bahwa Yesus berada di Kapernaum dan sedang mewartakan firman ketika seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tidak disebutkan tempat ibadat dan harinya. Namun yang sangat menarik dari Injil Markus ini adalah ketika ditonjolkan tentang Yesus yang berada di rumahnya dan sedang mewartakan firman, maka datanglah orang berkerumun sampai tidak ada tempat lagi, juga di muka pintu. Barangkali itu terjadi pada hari Sabat dan Yesus sedang mewartakan firman di bait Allah, walaupun tidak disebutkan oleh penginjil Markus. Saudara-saudariku terkasih, kita semua adalah orang-orang lumpuh yang perlu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita lumpuh secara rohani karena kita berdosa dan kita membutuhkan bantuan sesama berupa teguran dan nasihat, bahkan pengampunan dosa dari imam supaya kita bisa berdiri dan berjalan lagi. Yesus melihat kita dan bersabda, "Dosamu sudah diampuni." Itulah sabda pengampunan Tuhan yang selalu kita dambakan. Semoga demikian. Amin.